Tetapi tuntunlah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Dan biarlah Kau boleh menuntun kami dengan firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan, kami gumulkan, supaya sungguh hati dan pikiran kami dipenuhi oleh firman Tuhan, dan kami boleh pulang dengan penuh sukacita untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon, biarlah Kau menolong kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terserah minggu yang lalu saya membahas tentang kasih, dan saya terus akan membahas tentang kasih. Minggu yang lalu saudara diambil dari kitab Kidung Agung, dikatakan kasih itu kuat seperti maut. Kasih itu seperti meterai di dalam hatimu. Ya saudara, artinya kalau saya ringkas, bahwa orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih itu, sungguh-sungguh dikuasai oleh kasih itu, dia tidak akan pernah bisa diam sampai dia melakukannya untuk yang dia sebut dikasih tadi. Nah, tergantung apa yang kita kasih. Orang rela memberikan seluruh hidupnya mengejar apa yang dia kasihi, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, bahwa kasih itu seperti meterai yang ada di dalam hatimu. Apa yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu berharga? Apa yang membuat hubungan orang tua dan anak itu berarti? Apa yang membuat hubungan persaudaraan, persahabatan itu bermakna, saudara? Kasih. Dan bila kasih itu dilepaskan dari hubungan kita dengan Tuhan, atau hubungan persahabatan, atau hubungan keluarga, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan menjadi sia-sia, menjadi tidak bermakna, saudara. Oleh sebab itu digambarkan kasih itu seperti meterai. Meterai itu untuk melekatkan, menghubungkan satu dengan yang lain. Begitu dibuka, silnya itu menjadi rusak. Ya kan, saudara? Jadi itu artinya. Nah, hari ini saya tetap membahas karakter-karakter dari kasih, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4. Kasih itu sabar, saudara. Nah, kasih itu sabar, sangat indah sekali. Dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, itu dari kata kerja, bukan kata sifat, ya. Sabar, kasih itu. Nah, Amsal Salomo, saudara, menuliskan bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Pernah tidak saudara memikirkan kenapa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan? Orang yang sabar, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar itu sama dengan orang yang menguasai dirinya, maksudnya. Itu melebihi orang yang merebut kota. Apa maksudnya? Saudara, ada bagaimana seorang pahlawan bisa merebut kota? Dia membutuhkan satu kesabaran, sebab zaman dulu kota-kota itu tidak seperti sekarang. Ya, zaman dulu kota itu selalu dikuasai dengan benteng-benteng yang tinggi, berlapis-lapis. Kalau sekarang mungkin kota itu yang modern dikuasai dengan kamera di sana sini, sehingga tahu kalau ada musuh, ada penjahat, lari kemana bisa dideteksi. Zaman dulu, saudara, dengan menara yang tinggi-tinggi, ada tembok yang tinggi, dan setiap sudut-sudut itu ada penjaganya. Jadi kalau seseorang mau menaklukkan sebuah kota, maka dibutuhkan kesabaran. Dia harus ngepung kota itu mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan kadang-kadang, sampai kota itu runtuh dan bisa dikuasai. Untuk bisa meruntuhkan kota itu, menguasai kota itu, butuh kesabaran yang panjang, logistik yang cukup untuk pasukannya, mempelajari kelemahan-kelemahan pasukannya, musuhnya, kapan dia bisa masuk di titik kelemahan musuhnya itu. Dan kesabaran seorang pahlawan biasanya, saudara, dia juga perlu memperhatikan anak buahnya.
memotivasi anak buahnya. Bila mana mereka sudah mulai tidak sabar, atau orang Jawa bilang gerusa-gerusu untuk cepat kepingin menang begitu. Seorang pahlawan itu kesabarannya bisa merebut sebuah kota. Nah, saudara, kesabaran seorang pahlawan yang disebut oleh Amsal ini adalah kesabaran untuk menaklukkan musuhnya, menaklukkan orang lain. Tetapi Amsal mengatakan kesabaran yang dasarnya kasih adalah kesabaran untuk menguasai diri sendiri, untuk bisa menaklukkan diri sendiri. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Saudara, untuk merebut sebuah kota barangkali butuh kesabaran beberapa tahun. Tapi untuk mempertahankan kota yang sudah direbutnya, itu membutuhkan waktu yang tidak terbatas. Betul nggak, saudara? Membutuhkan waktu yang sangat tidak terbatas, panjang. Oleh sebab itu kalau saudara belajar misalkan ya, kenapa kota-kota yang zaman kuno itu begitu kuat, begitu hebat, di mana kerajaan itu selalu beribu kota di kota yang kuat itu, kemudian sejarah mencatat kota-kota itu runtuh. Karena mempertahankan kota itu jauh lebih berat daripada merebutnya. Terkenal misalkan Great Wall, tembok besar. Kalau saya tidak salah dibangun oleh Kaisar Qin ya, Kekaisaran Qin yang terkenal. Nama Pak Kaisar yang terkenal Qin Shi Huangdi. Wah, itu hebat gitu. Kaisar Qin ya. Dan saudara, tembok itu dibangun untuk membendung musuh yang dari pihak lain. Jadi tempat yang paling rawan itu dibangun tembok yang begitu besar, sampai di atas tembok itu pasukan itu bisa jalan, bisa pasukan berkuda bisa lewat itu. Sayang waktu saya pernah ke China nggak sempat meninjau Great Wall, tapi saudara yang kesana pasti tahu itu. Kenapa? Justru tembok besar Great Wall itu tidak runtuh, tetapi Kekaisaran Qin itu runtuh. Habis, lenyap. Ya, kerajaan yang begitu besar itu lenyap, saudara. Ternyata sejarah mencatat, saudara, akhirnya raja-raja selanjutnya itu tidak peduli terhadap rakyatnya, kehilangan kasih, tidak peduli, birokratnya korup. Jadi kerajaan itu runtuh dari dalam, bukan diserang dan dihancurkan temboknya, enggak. Birokratnya korup, menggerogoti ketahanan negaranya. Dan karena rajanya tidak peduli, birokratnya korup, rakyatnya juga muak. Sehingga rakyatnya menjadi apatis. Musuh datang, gak usah menghancurkan tembok, rakyatnya apatis, runtuhlah kerajaan itu dengan sendirinya dari dalam. Saudara, sebab untuk menaklukkan musuh dibutuhkan kekuatan fisik, logistik yang cukup, senjata yang memadai. Tetapi untuk mempertahankan kota membutuhkan kemampuan untuk menaklukkan diri sendiri, saudara. Itu peperangan yang sangat panjang tadi. Menaklukkan diri sendiri itu tidak mudah. Nah, saya catat ada peperangan yang terkenal, yaitu zaman Nabi Muhammad. Saya harap saudara kalau ada bau-bau Muhammad, bau-bau Arab jangan alergi ya. Sebab kita itu suka alergi, sehingga kita itu tidak bisa memetik dari dalamnya bahwa ada banyak sekali pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan orang-orang Arab, yang bagaimana mereka itu bisa bertahan hidup di daerah padang gurun, daerah padang pasir yang tandus, dan pernah menjadi besar. Mengapa? Nah, saudara, pada zaman Nabi Muhammad, saudara, ada satu pasukan musuhnya yang dipimpin oleh orang yang bernama Amir bin Abdul Wahab.
Amir bin Abdul Wahid ini, saudara, sangat terkenal. Seorang panglima kerajaan musuh Nabi Muhammad ini, yang sangat ditakuti banyak orang. Ketika dia datang, pasukannya menyerang ya daerah yang dikuasai oleh Muhammad, saudara. Tentara Muhammad jadi ketakutan juga. Akhirnya Muhammad mengirim saudaranya yang masih teman atau sahabatnya yang bernama Imam Ali. Namanya Ali, dia imam, masih muda, dia jago perang juga. Lalu Muhammad mengutus dia untuk perang. Nah, ketika perang 1 lawan 1, saudara, disaksikan oleh tentaranya Muhammad, disaksikan oleh tentara musuhnya. Rupanya Ali yang masih muda ini jago perang, hebat sekali. Sehingga sang jenderal Amir ibn Wahid ini, saudara, Abdul Wahid ini terdesak. Dan ternyata Ali itu hampir mampu membunuh. Ketika terdesak, dia ambil pedangnya, dia mau membunuh. Lalu Amir ini meludah. Wajah Imam Ali diludahi. Sehingga ketika si Imam Ali ini mau membunuh Amir, nggak jadi. Pedangnya disarungkan, lalu dia pergi. Nah, sehingga anak buahnya, teman-temannya Ali ini kaget. Kenapa? Dia protes, kenapa? Itu musuh yang paling menakutkan. Kita sudah di puncak kemenangan, kenapa tidak kamu bunuh? Apa yang dikatakan oleh Ali? Dia mengatakan, sebab dia menudai aku. Dan dia mengatakan, ketika musuhku menudai aku menjadi marah. Dan karena aku marah, aku tidak ingin membunuh seseorang karena kemarahanku, dia bilang. Dan dia mengatakan, aku suatu hari akan datang kembali ketika aku sudah tidak marah, untuk membunuh dia di dalam peperangan karena Tuhan. Wah, ini terkenal kisah ini, saudara. Saudara, dari kisah ini sebetulnya diakui, orang Muslim pun mengakui bahwa kasih yang sesungguhnya itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Kasih yang sejati itu adalah berasal dari Allah sendiri. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Tapi jangan dibalik. Kasih adalah Allah, bukan. Tidak bisa dibalik, ya saudara. Allah adalah kasih. Jadi bila mana kita bersekutu, kita dekat, kita akrab dengan Allah, itu nonsen kalau kita itu tidak dikuasai, tidak diluberi dengan kasih Allah. Jadi tanda seseorang itu memiliki persekutuan yang dekat dengan Allah, itu bisa diukur, bisa diuji dari di dalammu ada kasih enggak. Nah, bagaimana kasih itu? Kasih itu diwujudkan dengan cara kita sabar. So, kasih itu sendiri konsep besar yang sangat abstrak. Kasih itu menemukan bentuknya, salah satu dikatakan oleh 1 Korintus tadi adalah sabar. Saudara, sabar. Saudara, sabar adalah salah satu karakter atau sifat dari kasih itu sendiri. Sehingga saya merenungkan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, iya ya, apa yang menyebabkan sekarang saya ini ada? Saya bisa ada seperti ini karena pasti harus jujur saya akui, karena kesabaran orang tua saya, papa mama saya. Kalau dari dulu sejak kecil dia sudah tidak sabar dengan saya, mungkin saya tidak seperti sekarang ini adanya. Saya ada sekarang ini karena kesabaran guru-guru saya. Pada saat saya nulis saja nggak bisa, pada saat saya mengejak nggak bisa, pada saat saya berhitung nggak bisa, pada saat saya membaca nggak bisa. Kesabaran mereka lah yang membuat saya sekarang ada seperti sekarang ini. Mengapa saya ada sekarang ini, saudara? Punya keluarga yang saya syukuri, punya anak, punya menantu yang saya syukuri. Mengapa? Ya, itu karena kesabaran partner hidup saya. Tanya dia, wah, kalau dia sudah nggak sabar, bisa bubar semuanya, saudara. Kasih itu sabar.
Saudara, apa yang menyebabkan dapur kita masih tetap mengebul sekarang ini? Oh, pasti ada kesabaran dari rekan kerja, ada kesabaran dari anak buah kita, ada kesabaran dari bos kita. Kadang kita anggap semuanya itu take it for granted. Padahal saudara, seringkali harus diakui iya ya. Apa yang menyebabkan aku sekarang ini masih punya pekerjaan? Dasarnya adalah karena sabar juga. Sebab kalau nggak sabar, salah sedikit keluar, salah sedikit pergi dan sebagainya. Hidup ini berantakan, saudara. Saudara, kenapa sih langit dan bumi yang disebut ini makin lama makin bobrok, makin tua? Dengan penghuni manusianya makin lama tidak makin baik, tapi makin lama makin jahat. Apa yang menyebabkan dunia ini tidak hancur lebur? Apa yang menyebabkan dunia ini masih eksis dan tidak segera dihukum oleh Tuhan? Jawabnya cuma satu, kesabaran. Banyak orang mengatakan, katanya Tuhan segera datang. Kenapa sih kok tidak segera-segera datang? Janjinya sudah 21 abad yang lalu, katanya segera datang. Tapi mana buktinya? Orang yang bertanya begitu terlalu egois. Sebab dia tidak bisa memahami hati Allah yang sangat panjang sabar, yang berdiri kesempatan demi kesempatan supaya Alkitab mengatakan kalau bisa, supaya di dunia ini tidak seorang pun yang binasa. Kesabaran Allah jawabnya, saudara. Nah, kasih itu sabar, sabar itu karakter, saudara. Jadi karakter itu terbentuk dari mana? Yang pertama, karakter itu terbentuk karena komitmen. Jadi kasih itu tidak otomatis. Oh, iya, kasih itu otomatis kalau kita itu kasih pasti sabar, enggak. Kasih itu modal yang Tuhan beri. Dan kita harus memakainya. Kita berkomitmen untuk menggunakan kasih itu dengan cara apa? Yaitu membentuk untuk melakukan kesabaran. Begitu kita mau melakukan yang sabar, saudara, sekali kita bisa sabar. Kedua, kalau ada kelemahan orang lain atau kesalahan orang lain, kita sabar. Nah, apa yang kita lakukan sekali, kita ulang kedua, kita ulang ketiga, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaan itu, saudara, kita lakukan ulang terus, maka kebiasaan itu akan menjadi karakter. Betul ya? Dan kalau karakter itu dipunyai oleh banyak orang, maka itu akan menjadi budaya. Contoh misalkan, budaya orang Indonesia itu suka apa? Karet. Kita sungkan ngomong suka terlambat, tapi suka karet. Jamnya itu suka molor gitu ya tuh. Gak apa-apa gitu kan. Ya, budaya karet. Kapan budaya karet itu? Salah satu komisio. Nanti saya bahas ya. Salah satu budaya karet dulu aja lah. Ya toh, saudara, terlambatan. Kapan sih keterlambatan itu dimulai? Kapan? Sekali terlambat, rasanya kok nyaman ya, tidak ada apa-apa ya, tidak ada teguran ya, tidak ada sanksi ya. Lalu kedua terlambat, ketiga terlambat, ya toh. Lama-lama terlambat jadi apa? Biasaan. Nah kalau kita sudah jadi biasa, saudara, lama-lama jadi apa? Jadi karakter kita. Rasanya kalau udah terlambat udah enak. Kadang-kadang begitu kalau pertemuan gitu, paling nanti orang lain juga terlambat. Ya sudahlah, kita lambat-lambat dikit juga nggak apa-apa, kan begitu. Tapi coba kalau kita diundang ketemu sama presiden atau orang yang terkenal, berani terlambat? Nggak berani. Tapi kalau kebaktian, kenapa suka terlambat? Karena kita nggak sadar bahwa Tuhan itu datang lebih dulu atau Tuhan terlambat. Kita datang dulu baru Tuhan datang, yang mana, saudara? Ya. Budaya yang lain misalkan, budaya korupsi. Kalau di Indonesia
Ini sekarang sudah lumayan loh, sudah lumayan terkurangi ya, saudara, terutama Jakarta. Ya. Coba kalau saudara ngurus driver license, ngurus KTP lah, ngurus izin ini itu. Kalau setelah saudara ngurus, ya toh, lalu saudara dapat driver license-nya misalkan atau KTP-nya, lalu saudara cuma terima gitu, terima kasih Pak, hati saudara enak nggak? Ada enak, rasa enak? Kita ngurus izin-izin, wah, lalu orang yang ngurus itu baik sekali, melayani sekali, lalu setelah kita terima, Pak terima kasih Pak, udah kita pergi, enak nggak hati kita? Ayo, enak? Gak enak, terganggu saudara. Coba sekarang saya balik di Amerika, kita pergi ke restoran makan, wah kita diservis dengan baik. Setelah itu selesai, ya toh, oh bornya berapa tagihannya, oh $100. Di situ ada tip titik-titik, nggak kita isi coret. Lalu kita kembalikan, lalu kita mengatakan, terima kasih ya kamu sudah melayani baik. Enak nggak hati kita? Terganggu kan? Kenapa terganggu? Sebab pelayannya cemetut dengan kita. Untuk kalau cuma cemetut aja, ada yang berani nyamperin loh. Ditanya, kenapa? Kurang apa aku? Pelayananku kurang apa? Lalu dia bilang, enggak kurang apa-apa, baik. Kenapa kamu udah ngasih tip? Kamu tahu nggak hidupku dari tip? Wah, karena di sini itu sistemnya memang begitu. Para server itu hidupnya memang dari tip. Tapi kalau di Indonesia, dia melakukan tugasnya itu sebagai pegawai negeri untuk ngurusi KTP, untuk ngurusi driver license, yang memang dia dibayar untuk itu. Tapi kenapa kalau kita tidak ngasih tip, kita tidak ngasih uang pelicin, kok kita merasa nggak enak? Karena itu sudah menjadi budaya suap menyuap itu. Sesuatu yang sekali kita lakukan, kemudian berulang kali kita lakukan, lama-lama menjadi karakter. Karakter diikuti semua orang, lama-lama jadi budaya. Saudara. Nah, kasih itu sabar, itu juga perlu dibudayakan. Seperti, saudara, saya tadi ketika masuk ke sini, ada anak, menurut saya ini dari gereja, entah Korean, entah yang sana, entah yang situ. Wah, sambil lari-lari, sambil ribut sekali begitu. Tapi setelah itu, dia ambil di depan di counter itu, nama dia ditempel begitu, lalu kertasnya yang mesti dibuang itu, dia lari, dia pergi ke tong sampah, dia buka, dia buang. Wajahnya sipit seperti mata saya, dikit sipit, lebih sipit. Kenapa bisa begitu? Karena ini budaya. Kalau di sini kita tuh buang sampah seenaknya, orang lain akan melihat, menjadi aneh sekali. Kalau di Jepang, saudara, mungkin sudah tidak menemukan tong sampah katanya. Di sana susah tong sampah katanya, betul nggak? Sehingga kalau ada kita mau buang kertas, buang sampah, kita taruh di mana? Tas. Iya, kalau tidak di tas ya di kantong katanya. Begitu. Nanti kalau ketemu tong sampah baru dibuang. Kalau di Indonesia di mana? Lu kantong kok dipakai untuk tempat sampah, ada apa? Nah, sampah itu kan ya di sungai, ya di got, ya di jalan, buang aja. Karena semua orang melakukannya. Itu menjadi sesuatu biasa. Nah, saudara, kasih juga begitu. Kasih itu perlu diterapkan, tidak otomatis. Nah, kasih yang berkarakter sabar itu dimulai dengan komitmen. Komitmen untuk aku harus sabar karena aku sudah diberi modal oleh Tuhan. Diberi modal kasih, aku harus melakukannya. Dimulai dengan sekali saya sabar. Saya disakiti lagi, sabar lagi. Disakiti lagi, sebentar toh aku ingin tahu kenapa dia menyakiti aku, kenapa dia merendahkan aku, dia belajar. Nanti itu menjadi kebiasaan. Gak cepat segala sesuatu reaksi.
Sehingga saya mikir, kenapa sih saya ini kok seringkali gagal untuk sabar? Oh, karena terlalu reaktif. Begitu. Sehingga kalau itu menjadi kebiasaan yang diulang-ulang, akhirnya itu menjadi karakter saya, saudara-saudara. Nah, sehingga dikatakan kasih itu sabar. Itu membutuhkan proses yang panjang, saudara. Ketika kita jengkel, ketika kita marah, kita mau tahan sedikit, kita tunda dulu untuk coba mau dengar dan ngerti. Maka kalau tindakan mau dengar dan mau ngerti itu diulang-ulang, akan menjadi kebiasaan sehingga kita sabar, saudara. Nah, karakter sabar itu terbentuk melalui proses yang panjang, bukan instan. Saudara, dari bahasa aslinya sangat indah. Dikatakan bahasa aslinya dari kasih itu sabar, itu dari kata kerja makrotumeo. Dua kata digabungkan jadi satu dalam bahasa Yunani ini. Makros itu panjang, besar, panjang. Lalu tumeo itu dari kata tumos, akarnya itu marah. Jadi gimana cara gabungannya? Ini kalau digabungkan harafiah jadinya marahnya panjang. Tapi maksudnya bukan itu. Makrotumeo artinya perlu waktu yang panjang sebelum marah. Indah ya, sebelum marah itu perlu waktu yang panjang. Jangan kesusu dulu toh. Ngerti dulu, dengar dulu. Kalau sudah ngerti betul, dengar betul, baru boleh marah. Itu butuh waktu panjang. Ya. Dan dikatakan dalam bahasa aslinya juga bisa berarti kasih itu menanggung dengan sabar. Menanggung dengan sabar. Dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan dengan kata long suffering. Sabar itu long suffering. Kalau dipisahkan long panjang, suffering itu apa? Apa bisa? Menderita. Memang orang sabar nggak menderita, oh pasti menderita. Nggak enak, saudara. Kalau kita disakiti, kita ditipu, kita ya tidak salah tapi mesti mesti merendah dan sebagainya. Itu sebagai manusia itu sakit. Jadi yang disebut panjang sabar atau long suffering itu kenapa? Karena ini masalahnya, saudara. Kita itu sedang berperang melawan daging kita ini. Gitu. Melawan daging itu sakit. Itu maksudnya long suffering. Sakit sebab itu bukan nature alamiah manusia kita ini loh yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya sakit. Tapi karena itu karakter yang baru yang Tuhan berikan, maka itu perlu terus-menerus dibiasakan supaya itu menjadi bagian hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, bila seseorang terus-menerus berusaha berjuang untuk lebih sabar, panjang sabar, maka yang terbentuk adalah karakter menguasai diri sendiri tadi. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh Amsal Salomo tadi. Orang yang sabar itu adalah orang yang menguasai diri. Itu lebih daripada pahlawan yang menaklukkan kota, saudara. Jadi kasih itu sabar sebenarnya berbicara tentang kemampuan mengendalikan diri kita sendiri. Yaitu tidak cepat marah, tidak cepat menghakimi orang lain, tidak cepat memvonis orang lain. Sehingga ayat 1 Korintus yang kita pelajari, saudara, kalau kita bandingkan keterangan selanjutnya ayat 7, 1 Korintus 13 disebutkan, kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi apa uraian dari sabar? Sabar itu artinya kasih itu menutupi segala sesuatu. Menutupi kesalahan, menutupi kelemahan, menutupi rasa malu, kekurangan. Kapan kita belajar kesabaran dari orang tua kita?
terutama dari ibu kita. Kalau mereka itu tidak menutupi segala sesuatu kekurangan kita, kita nggak bisa ada seperti kita sekarang ada, saudara. Ya. Pasti ketika kita masih punya kelemahan, kadang kita masih salah, kadang melakukan tindakan yang bisa memalukan, orang tua yang mengasihi anaknya selalu menutupi, mengcover kekurangannya, supaya anaknya itu bisa bertumbuh menjadi dewasa. Kasih itu percaya segala sesuatu. Ya. Coba, kalau kasih dilepaskan dari percaya segala sesuatu, berantakan. Aku mengasihimu. Ya. Tapi kalau aku tidak mempercayaimu, itu nonsen terjadi. Kasih itu percaya segala sesuatu. Percaya apa yang dia katakan, percaya apa yang dia janjikan. Biasanya hubungan itu menjadi berantakan karena proses percaya ini hancur, saudara. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Ya. Biasanya hubungan menjadi hancur bila sudah tidak mengharapkan. Tidak mengharapkan bahwa sekalipun dia begitu, pasti dia itu masih punya kebaikan. Aku aja yang kadang-kadang nggak ngerti dia. Aku berharap sekalipun dia keliru gagal, aku berharap dia masih bisa memperbaiki untuk setia, untuk jujur. Begitu. Bila mana kasih itu kehilangan harapan, diterapkan dan untuk dengan bentuk pengharapan, saudara, maka hubungan itu menjadi hancur. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Ya, saudara. Nah, ada seorang pahlawan yang terkenal namanya Napoleon Bonaparte. Itu terkenal. Kenapa terkenal? Sebab pada usia 25 tahun, saudara, orang ini diangkat menjadi seorang panglima yang hebat dari kerajaan Prancis. 25 tahun dia sudah menjadi panglima yang hebat. Wah, dia memenangkan pertempuran demi pertempuran. Suatu hari, saudara, dia pernah didesak kalah dan dia melarikan diri, mengasingkan diri di Pulau Elba namanya, kalau tidak salah Elba ya. Tetapi dia mengatur strategi untuk kemudian keluar lagi dari pulau itu untuk merebut kembali kekuasaan dan menjadi orang yang hebat, menjadi pemenang yang hebat. Tapi pernah dia ditaklukkan oleh kerajaan Inggris dan dibuang ke Pulau Saint Helena. Tapi dari pembuangan itu dia masih bisa keluar dan dia masih menjadi orang yang hebat, pulang dan menghabiskan masa tuanya di rumahnya sendiri. Bukan itu yang mau saya ceritakan. Pahlawan yang hebat ini, saudara, Napoleon Bonaparte ini, saudara, suatu hari ketika dia ada di rumahnya, saudara, dia terpaku dengan sebuah lukisan yang terkenal, yaitu lukisan Tuhan Yesus yang disalib di atas kayu salib. Dan dia berdiri di depan lukisan itu, kemudian dia tidak tahan. Kemudian dia berlutut, dia menangis. Dan dia menangis, dia mengatakan begini, aku ini pahlawan yang terkenal. Aku mampu menaklukkan musuh-musuhku dengan kekuatanku. Aku mampu mencabut nyawa musuh-musuhku, menghabisi nyawa musuh-musuhku. Aku menjadi pemenang. Kemudian dia menatap lukisan itu dan dia mengatakan, tetapi dia ini menjadi pemenang. Menjadi pemenang atas musuh-musuhnya dengan cara memberikan nyawanya. Dan Napoleon mengatakan, memang kasih itu sabar. Karena kesabaran Allah, saudara, kita ada sebagaimana kita ada. Karena kesabaran Allah, gereja-gereja Tuhan masih ada sampai saat ini. Bukan karena gereja itu baik,
Kita ada sampai saat ini, bumi kita ini masih ada sampai saat ini karena kepanjang sabaran Allah. Kalau Allah yang sudah begitu panjang sabar untuk hidup kita, pertanyaannya siapakah saudara dan saya untuk tidak mau belajar menerapkan kasih yang kita alami dari Allah itu dalam bentuk lebih sabar. Mari saudara, bukan cuma saudara yang perlu belajar, tapi saya juga perlu belajar sabar. Karena kasih itu panjang sabar. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapa di sorga, kami sadar bahwa kasih yang sejati itu bukan milik kami manusia. Kasih yang sejati adalah anugerah daripada-Mu. Kami semua mengucap syukur kalau di dalam hidup kami Engkau meletakkan kasih-Mu, supaya kami boleh lebih sabar terhadap orang-orang yang paling dekat dalam hidup kami. Tidak jarang mereka menjengkelkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang menyebabkan kami lebih sabar terhadap anak-anak kami, lebih sabar terhadap teman-teman kami, bahkan lebih sabar terhadap diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami, tuntun kami terus, anugerahkan kasih-Mu yang melimpah itu setiap hari, supaya kami boleh hidup lebih sabar, supaya setiap orang boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon, berikan kami kasih yang sabar.